Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan penyelia halal, alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bapak Ibu di sesi ketiga ya. Itu kita masuk kepada unit kompetensi yang memang diatur dalam Permenaker nomor 20 tahun 2022 tentang SKKNI penyelia halal, dan akan kemarin dibahas ada 6 unit, dan salah satu unit kita bahas yaitu dengan judul unit menyusun dokumen penerapan jaminan produk halal atau SJPH dan kelengkapannya. Jadi dengan kode unitnya M74 PHI 00.00102. Nah Bapak Ibu, selama beberapa menit ke depan insya Allah kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan menyusun dokumen jaminan produk halal. Nah Bapak Ibu, menyusun dokumen SJPH ini merupakan keharusan dan kewajiban. Bapak Ibu, dokumen SJPH ini merupakan syarat utama Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin mengajukan SJPH ini, karena fungsi SJPH sendiri adalah seperti SOP ya. Jadi kalau bahasa sederhananya, sistem jaminan produk halal atau SJPH itu merupakan SOP yang akan diterapkan di produksi barang-barang yang ada atau produk yang ada di Bapak Ibu sekalian. Nah, mengapa ada kata kelengkapannya? Kelengkapannya ini adalah faktor-faktor pendukung Bapak Ibu dari SJPH tersebut, karena ketika Bapak Ibu nanti mengajukan izin untuk sertifikasi halal gitu ya, tidak hanya SJPH saja, tapi ada kelengkapan, baik itu kelengkapan berhubungan dengan kelengkapan organisasi maupun kelengkapan yang hubungannya dengan produk. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai lebih jauh, kenalkan nama saya Denny Irawan Sudrajat, kemudian saya di Direktur LDP Pinbuk, kemudian asesor di beberapa lembaga, di LSP Perkopres Indonesia, di LSP UMT, dan di LSP Bisnis Ekonomi dan Keuangan Syariah. Baik Bapak Ibu, cukup kenalannya ya, nanti kita bisa ngobrol lebih jauh lewat tanya jawab di sesi selanjutnya ya. Nah Bapak Ibu, kita mulai dari karena Bapak Ibu akan ikut uji kompetensi, maka salah satu ketentuan yang ada di standar bahwa Bapak Ibu harus mengetahui dan memahami standarnya ya. Nah Bapak Ibu, seperti saya jelaskan pada waktu pembekalan bahwa standar yang digunakan untuk penyelia halal itu mengacu kepada standar Komisi Internasional atau SKKNI nomor 20 tahun 2022 ya. Nah, salah satunya adalah kode unit yang pertama, ini ada M74 PHI 00.0102 dengan judul menyusun dokumen penerapan jaminan produk halal atau SPJH dan kelengkapannya. Nah, Bapak Ibu, format di standar itu ada beberapa item. Yang pertama ada judul unit, tadi sudah disebutkan ya, ada kode unit, ada deskripsi unit. Kemudian setiap unit itu dibagi menjadi beberapa elemen. Nah, elemen itu merupakan proses dan tahapan pencapaiannya unit. Nah, setiap elemen kemudian Bapak Ibu, kemudian itu diuraikan lagi menjadi KUK, namanya kriteria unjuk kerja. Jadi kalau kemudian tadi elemen merupakan proses dan tahapan pencapaiannya unit, kalau KUK atau kriteria unjuk kerja itu merupakan indikator tercapainya sebuah elemen. Nah Bapak Ibu, kita lihat di elemen pertama. Elemen pertama itu adalah menentukan ruang lingkup proses bisnis dan pelaku usaha. Nah, Bapak Ibu, di KUK-nya Bapak Ibu harus memahami tentang proses bisnis dan dokumen pelaku usaha. Ada dua nih, Bapak Ibu, ada proses bisnis. Apa proses bisnis? Proses bisnis itu kalau di keilmuannya sering disebut dengan supply chain ya, atau tahapan bagaimana Bapak menghasilkan produk dari mulai bahan baku sampai kepada siap penjual, namanya proses bisnis ya. Kemudian dokumen-dokumen pendukung proses bisnis tadi bilang ada dokumen yang
kemudian berhubungan dengan kelembagaan dan organisasi, ada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses kelengkapan proses bisnisnya ya. Nah, ini Bapak Ibu tugasnya adalah Bapak mengidentifikasi. Jadi Bapak Ibu harus, KUK pertama ini adalah Bapak harus mengidentifikasi apa proses bisnis yang berlaku di usaha Bapak, kemudian dokumen-dokumen pendukung apa, baik itu dokumen kelembagaan maupun dokumen proses bisnis yang diperlukan ya, atau yang ada di usaha Bapak. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, dokumen dan proses bisnis pelaku usaha dibandingkan dengan persyaratan. Artinya apa? Bapak Ibu setelah mengidentifikasi dokumen usaha apa saja, kemudian dibandingkan dengan persyaratan. Nah, hasil pembandingan ada dua, apakah lengkap atau tidak lengkap atau sesuai dengan tidak sesuai. Nah, diharapkan Bapak Ibu output dari UK pertama ini, unit ini adalah Bapak Ibu sudah punya dokumen proses bisnis dan dokumen pelaku usaha yang memenuhi syarat dan sesuai dengan standar ya. Nah, yang elemen yang kedua, Bapak Ibu melakukan analisis ketidakhalalan sesuai dengan lingkup usaha. Nah, Bapak Ibu, KUK-nya adalah potensi ketidakhalalan diidentifikasi secara sesuai dengan persyaratan standar. Artinya Bapak Ibu, di UK ini Bapak Ibu diminta untuk menguraikan proses bisnis usaha Bapak atau subdivision Bapak itu, kemudian Bapak Ibu harus meneliti dan mengenali pada titik-titik mana di tahapan itu terjadi kemungkinan ketidakhalalan ya. Nah, ketidakhalalan waktu materi selanjutnya sudah dibahas bahwa ketidakhalalan itu adalah bisa dua hal. Satu adalah bahannya, barangnya, produknya, prosesnya tercampur atau terkontaminasi dengan produk haram dan najis gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus memetakan dan menentukan kira-kira pada tahapan mana di proses bisnis itu tahapan itu kemungkinan akan terjadinya ketidakhalalan, sudah bisa menentukan. Nah, kalau Bapak misalkan ada 5 tahapan prosesnya, ditentukan kemudian pada titik mana kemudian faktor ketidakhalalannya, kemudian UK selanjutnya adalah Bapak Ibu menentukan tingkat resiko ketidakhalalannya itu. Ada 3 tingkat resikonya Bapak Ibu, ada resiko rendah, sedang, dan resiko tinggi. Nah, bagaimana mengukurnya? Itu indikatornya cuma 2 ya Ibu. Bagaimana frekuensi itu terjadi dan bagaimana dampaknya. Kalau dampaknya semakin luas dan frekuensinya semakin tinggi, maka itu paling tinggi. Atau dampaknya sedikit, kemudian frekuensinya sering tidak terjadi, maka itu resikonya rendah. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menentukan tadi titik potensi ketidakhalalan dan 2 mengukur resikonya pada level mana, selanjutnya adalah Bapak Ibu yang terpenting di UK ini adalah Bapak Ibu menyusun manual halal prosedur atau instruksi kerja tentang penerapan SJPH dan kelengkapannya. Nah, Bapak Ibu di KUK pertama, Bapak Ibu diminta untuk menyusun tentang dokumen manual halal dan prosedur kerja. Apa sih dokumen manual halal? Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya saya bilang tadi SJPH adalah SOP. Nah, SOP itu kelengkapannya cuma 3 sebenarnya. Satu adalah kebijakan atau disebut juga dengan manual dokumen manualnya. Yang kedua prosedur, tahapan mengerjakan kebijakan itu. Yang ketiga adalah instruksi kerja, bagaimana alat-alat itu bisa bekerja sesuai dengan prosedurnya. Kemudian Bapak Ibu setelah itu dokumen halal dan prosedur atau instruksi kerja diverifikasi dan diperbaiki. Oke. Kemudian yang ketiga baru Bapak Ibu pelaksanaan sosialisasi. Nah, setelah dokumen halal dan instruksi kerja itu jadi, Bapak Ibu juga harus memikirkan bagaimana kemudian dokumen itu, baik itu dokumen halal maupun prosedurnya itu disosialisasikan pada seluruh karyawan, seluruh orang-orang yang terlibat di usaha Bapak. Nah, itu Bapak Ibu tentang standarnya. Kita lanjut Bapak Ibu membahas item-itemnya ya, tentang standar tentang SJPH itu. Yang pertama Bapak Ibu tentang tadi ya, dibahas tentang proses bisnis. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah aktivitas bisnis yang saling berhubungan antara satu sama lain yang kemudian menghasilkan produk jasa yang dapat diperjualbelikan.
Itu ada. Jadi intinya ada pada bagaimana produk itu jadi dan siap dijual belikan. Jadi Bapak tinggal ngelihat aja, ini proses produk yang ada di usaha Bapak dari mulai bahan baku sampai jadi itu seperti apa. Jadi kalau Bapak sudah bisa menjelaskan dari mulai bahan baku sampai ke produk itu dijual berikut pengemasannya, berarti sudah dikatakan bahwa Bapak Ibu sudah memahami tentang proses bisnisnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, jenis tahapan proses bisnis itu ada primer ya, yang mencakup tentang tadi produksi, marketing sama perdagangan. Kalau sekunder sudah menyiapkan tentang konteks lingkungannya. Kalau konteks manajemen itu sampai kemudian pada pengawasannya ya. Nah, yang fokus kita ada dua sebenarnya ya, di primer dan manajemennya. Jadi bagaimana produksinya, bagaimana marketingnya, bagaimana perdagangannya, dan bagaimana konteksnya melakukan pengawasan terhadap proses bisnis itu sendiri. Nah, kemudian tahapannya Bapak Ibu dimulai dari analisis aktivitasnya. Jadi Bapak Ibu tahap bisnis mulai dari analisis aktivitas. Bapak menganalisis tahapan bisnis di Bapak, kemudian membuat keputusan mana tahapan yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan produk dan lain sebagainya. Nah, karena kemudian kita di sini menggunakan proses bisnisnya adalah PPH ya, proses bisnis proses produk halal, maka salah satu pertimbangan membuat keputusan adalah bagaimana menentukan PPH yang halal. Kemudian Bapak Ibu pelaksanaan konsep yang tadi dibuat, keputusan yang dibuat menentukan proses itu ditentukan, kemudian bagaimana melaksanakannya. Setelah pelaksanaan selesai, baru kemudian Bapak Ibu membuat tentang evaluasinya ya. Tentunya dalam evaluasi dalamnya ada audit dan pengawasan. Kemudian Bapak Ibu fungsi proses bisnis ada 3 ya. Satu adalah Bapak Ibu bagaimana membantu SDM atau divisi SDM untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Yang kedua adalah piranti bagi konsumen untuk melihat tentang proses produksi barang dan jasa yang berlangsung ya. Yang ketiga adalah bagaimana seluruh karyawan itu harus paham akan tugas dan pekerjaannya masing-masing sesuai dengan tempat di mana tahapan proses bisnis dilakukan. Kemudian Bapak Ibu, manfaat proses bisnis? Yang pertama adalah mengetahui informasi ya, kapan seperti apa situasi dan kondisi perusahaan. Yang kedua adalah merupakan panduan atau merupakan standar bagi untuk melakukan proses pelaksanaan bisnis dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah Bapak Ibu, kalau kita punya proses bisnis dan paham, itu dapat menaikkan nilai kompetitif. Yang keempat adalah bahwa namanya proses bisnis itu fokus kepada kebutuhan konsumen. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang terakhir, Bapak Ibu, dengan Bapak paham proses bisnis, yang paham dari satu titik sampai titik yang lainnya, itu dapat melihat di mana peluang dan ancaman yang terjadi pada proses bisnis Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu diharapkan nanti ada penugasan dari kita ya. Nah, penugasannya itu salah satunya setelah Bapak paham proses bisnis, di penugasan nanti Bapak harus menjelaskan tentang proses bisnis dan tahapan pada Bapak di tempat Bapak Ibu melakukan usaha. Nah, kalau untuk pendamping, saya bilang sekali lagi di awal bahwa Bapak Ibu silakan bermitra dengan orang-orang atau usaha yang punya yang akan mengajukan sertifikat halal, kemudian Bapak menjadi penyelia halal di dalamnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita paham proses bisnis, maka selanjutnya adalah dokumen pelaku usaha. Jadi dalam konteks Bapak tadi membuat SJPH itu tidak hanya paham tentang proses bisnis usahanya, tapi juga harus dilengkapi dengan dokumen pelaku usaha. Apa itu dokumen pelaku usaha? Dokumen pelaku usaha adalah dokumen sistem yang diperlukan usaha di dalamnya mencakup struktur organisasi, ruang lingkup usaha, legalitas usaha, dan menggambarkan tentang sistem manajemen yang akan diterapkan. Kemudian Bapak Ibu contoh dokumen kelembagaan, misalkan NIB ya, nomor induk berusaha, kemudian surat keterangan domisili usaha atau SKDU, kemudian NPWP ya, kemudian izin usaha dagang kalau yang untuk dagang, kemudian izin usaha tempat usaha atau situ, surat izin prinsip, surat izin industri, surat usaha perdagangan atau produksi industri dan rumah tangga. Nah, Bapak Ibu
fokus kita untuk yang kita terutama di nomor 1, 2, dan 3 ya, terutama nanti untuk pengurusan yang dapat untuk sertifikat. Yang bawahnya itu tidak wajib ya. Kalau ada sukun dapat tapi kalau nggak ada cukup yang NIB, kemudian domisili usaha sama wajib pajak ya. Itu yang 3 yang terpenting ya. Kalaupun nggak ada sama sekali, minimal Bapak Ibu punya NIB dulu. Karena nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan mengajukan pengurusan, maka indikator yang paling penting itu adalah di samping data diri kita adalah Bapak Ibu disyaratkan itu harus punya NIB dulu ya. Kemudian Bapak Ibu yang tadi adalah selanjutnya kita membahas tentang titik kritis ketidakhalalan ya. Apa itu titik kritis ketidakhalalan? Adalah suatu kondisi di mana terdapat kemungkinan bahan-bahan yang berasal dari barang-barang yang haram atau najis. Kondisi ini kemungkinan besar terjadi pada proses tahapan produksi ya. Bisa itu tercampur langsung atau terkontaminasi ya, produk yang bahan haram atau najis, atau kemungkinan proses yang tidak memenuhi standar halal ya. Itu yang kondisinya seperti itu. Nah, yang menjadi penentu ketidakhalalan suatu bahan diantaranya tadi ya, tidak mengandung alkohol atau komponen yang memabukkan, bukan hewan yang buas, bukan hewan yang bertaring, bukan hewan yang berkuku, atau hewan yang babi ya, seperti. Atau kalau kita lihat di Al-Quran misalkan ada beberapa barang-barang atau hewan yang misalkan tidak disembelih dengan nama Allah gitu ya, itu kategorinya termasuk yang haram. Maka kalau Bapak nanti menemukan menggunakan salah satu bahannya adalah daging, dipastikan Bapak Ibu tempat penyembelihan dagingnya atau produk dagingnya dipastikan tingkat kehalalannya. Kemudian Bapak Ibu nanti di ketidakhalalan itu juga ditentukan oleh satu Bapak Ibu pemilihan bahannya, pemilihan bahan dan pemilihan bahan ada 2 ya. Ada bahan-bahan yang sifatnya alam, itu yang memang tidak memerlukan sertifikat. Tapi kalau pemilihan bahan yang diproduksi manusia atau turunan dari alam, itu diwajibkan ada sertifikat halalnya panduannya ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah cara penyembelihan ya, terutama hewan harus disembelih dengan menyebutkan nama Allah dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penggunaan alat. Nah, alat-alat ini diusahakan Bapak Ibu tidak terkontaminasi barang-barang yang najis, atau alat-alatnya terpisah penggunaannya dari barang-barang yang pengolahan barang haram. Kemudian bahan yang digunakan atau ditambahkan ketika pengolahan ya. Nah, nanti kita ambil contoh Bapak Ibu, misalkan ketika membuat tertentu ada bahan-bahan yang memang bukan bahan utama tapi ditambahkan. Nah, penambahnya itu dipastikan untuk penambahan yang sifatnya halal. Yang selanjutnya adalah proses penyucian. Mungkin airnya insya Allah suci ya dan menyucikan. Tapi ketika Bapak Ibu menggunakan tambahan berupa sabun, maka sabunnya itu dipastikan merupakan sabun yang produknya halal. Kemudian Bapak Ibu tadi juga ada termasuk di dalamnya adalah bahan yang terkontaminasi najis ya. Terakhir adalah Bapak Ibu tentang pengemasan. Nah, konteks pengemasan ini adalah bahan-bahan yang dijadikan untuk pengemas produk kita dipastikan itu bahan-bahan yang tidak berasal dari bahan-bahan yang haram ya, bahannya halal. Misalkan contohnya Bapak Ibu punya kue itu pakai semacam kotak plastik. Maka dipastikan Bapak Ibu kotak plastiknya itu adalah kotak plastik yang menggunakan bahan-bahan yang halal atau sekali lagi tidak terkontaminasi barang-barang yang haram ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa itu produk halal? Produk halal itu adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Tadi ya, Bapak Ibu bisa lihat di di Al-Quran barang-barang apa yang kemudian yang namanya tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian Bapak Ibu, apa itu proses produk halal? Di sesi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa yang namanya proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup dari penyediaan bahan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Nah, itu dipastikan Bapak Ibu tidak semua tahapan yang 7 tadi itu adalah dipastikan konteks kehalalannya atau tidak terkontaminasi atau tidak tercampur barang yang haram. Nah, bagaimana Bapak Ibu cara menentukan titik kritis ketidakhalalan? Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu lihat produknya ya. Kemudian Bapak Ibu lihat produk itu, lihat tahapannya dari mulai tahap bahan, dari mulai pengolahan, dari mulai pengemasan, dari mulai penjualan sampai ke produk itu dipastikan bahwa 7 tahapan itu tidak tercampur atau tidak terkontaminasi barang yang haram dan najis. Nah, Bapak sebenarnya kalau ini tercampur maka Bapak Ibu wajib melakukan proses mitigasi ya. Mitigasinya seperti apa ya. Nah, titik kritis ketidakhalalan itu dapat terjadi Bapak Ibu pada 7 tahapan ini ya. Jadi bisa aja ketika memilih bahannya adalah bahan yang tidak jelas kehalalannya ya. Contoh bahan yang tidak jelas kehalalannya adalah bahan-bahan yang pada dasarnya bisa halal bahan itu, tapi kalau tidak ada sertifikatnya, maka kemudian itu diragukan kehalalannya. Kan kalau ada keraguan kehalalannya, maka itu bisa digolongkan barang yang subhat ya, tidak jelas. Maka itu diusahakan tidak boleh ada barang-barang yang seperti itu. Yang kedua adalah pengolahan. Pengolahan adalah kemungkinan besar tercampurnya atau terkombinasinya. Ketika penyimpanan, misalkan penyimpanannya adalah tidak higienis ya, tidak jelas, misalkan jadi jalan tikus dan lain sebagainya. Pengemasan tadi sudah jelaskan, kemungkinan menggunakan bahan-bahan pengemasan tidak sesuai dengan produk halal. Pendistribusian, nah kemungkinan di sini pendistribusian adalah tercampurnya pada waktu pengiriman. Misalkan barang yang kita halal dibawa oleh satu ekspedisi, di ekspedisinya dicampur tuh pengantarannya antara barang yang halal dan barang yang haram. Kemudian proses penjualan sudah jelas ya. Terakhir dalam konteks penyajian produk, baik penyajian produk dalam konteksnya misalkan di tempat usaha kita, dipastikan dijauhkan dari tempat yang haram ya. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh untuk titik kritis ketidakhalalan ya Bapak Ibu. Ini contoh, ini adalah produk susu ya. Nah, susu itu tahapan di mana sih titik kritisnya? Yang pertama adalah misalkan ketika Bapak Ibu akan membuat keju atau akan membuat yogurt ya. Nah, pertama dari proses susunya kemungkinan ada 3 titik kritisnya. Pertama, kemungkinan besarnya adalah mungkin susunya insya Allah halal ya, karena yang dibuat susu sapi misalnya. Tapi ketika terjadi pemadatan atau pengentalan, nah kalau di konsepnya menggunakan untuk keju itu namanya koagulasi ya. Koagulasi itu bisa ada 2 nih, ada menggunakan enzim dan menggunakan mikroba. Nah, Bapak Ibu harus memastikan penambahan enzimnya, penambahan mikrobanya itu adalah sesuatu yang halal gitu ya. Yang kedua, atau ketika Bapak Ibu membuat yogurt ya, misalkan itu ketika pengentalannya ditambahkan bubuk skim, casein atau yang lainnya. Nah, dipastikan Bapak Ibu bahwa sumber-sumber bubuknya ini itu halal. Nah, mungkin skimnya halal, yang terjadi biasanya pada alat bantunya untuk penumbuhannya dan lain sebagainya ya. Nah, tahap selanjutnya pada titik kedua Bapak Ibu yang kemungkinan halal diproduksi yogurt ini adalah pada titik kritis kedua, yaitu tentang penambahan barang starter ya. Nah, ini berupa bakteri. Nah, bakteri ini juga Bapak Ibu dipastikan bakteri-bakteri, mungkin bakterinya halal. Nah, yang jadi masalah adalah tempat media tumbuhnya bakteri. Yang ketiga adalah Bapak Ibu yang kemungkinan ini contoh ya, ketidakhalalan di produksi yogurt ini ada di titik kritis yang ketiga, penambahan aditif ya. Nah, misalkan pakai gelatin, pakai lain sebagainya atau pengemur ya dan lain sebagainya. Nah, misalkan contoh Bapak Ibu gelatin di pasaran hampir 40% pasaran yang gelatin yang ada di kita itu adalah gelatin yang bersumber dari bahan-bahan yang haram gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu harus menentukan titik halalnya. Coba nanti Bapak Ibu uraikan tahapan produksi di masing-masing usaha dari mulai tahapan awal sampai ke tahapan akhir ya, pengemasan. Nah, tentukan di mana masing-masing titik ketidakhalalannya.
Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menentukan titik terjadi halangannya, tadi misalkan ada 3 atau titik halangannya, Bapak Ibu harus membuat resikonya. Apa tuh resiko? Resiko itu adalah suatu kemungkinan terjadinya ketidakhalalan ada proses bisnis atau proses produksi pada titik tertentu. Ya, tadi kita lihat di contohnya di yogurt itu ada 3. Nah, Bapak harus menentukan resikonya. Pada titik mana itu dikategorikan? Ada 3 kategorinya, ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Bagaimana indikator ukurannya? Itu biasanya menggunakan indikator dampak dan indikator frekuensi. Artinya apa? Semakin besar dampaknya dan semakin tinggi frekuensinya, maka resikonya semakin tinggi. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam keilmuan biasanya untuk mengukur itu digunakan dengan house of risk ya. Nah, house of risk itu ada 2 indikator. Indikator bagaimana risk agent dan risk event, bagaimana asal mula terjadinya resiko dan bagaimana ketika risiko terjadi atau risk eventnya. Tapi untuk sederhananya Bapak Ibu dilihat dari 2 dampak ini aja ya, dari 2 indikator dampak dan indikator frekuensi. Kalau dampaknya luas, maka itu tinggi. Frekuensinya tinggi, maka itu kemudian termasuk resiko yang tinggi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekarang selanjutnya kita akan membuat tentang SPJH ya. Apa itu SJPH? SJPH adalah sistem terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur tadi ya PPH-nya, bahan, proses, produksi, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal. Bapak Ibu kalau lebih jelasnya bisa baca di pasal 65 PP 39 tahun 2021 ya. Nah, kemudian apa dasar hukumnya? Tadi Bapak Ibu sudah jelaskan ya, ada Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga ceritanya tentang SJPH. Ada juga PP nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Undang-Undang PP tentang pelaksanaan jaminan produk halal. Ada PMA Peraturan Menteri Agama nomor 26 tahun 2019 itu tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Ada juga diatur juga di KMA. KMA itu adalah Keputusan Menteri Agama nomor 986 2019 tentang layanan sertifikasi halal ya. Ada juga di KMA nomor 748 2001 tentang jenis produk yang wajib dan bersertifikat halal. Ya, jadi dijelaskan tentang produk-produk mana di Indonesia yang wajib memiliki sertifikat halal. Jadi Bapak wajib baca nih 784 agar nanti Bapak bisa tahu bahwa produk yang Bapak buat di usaha masing-masing termasuk kategorinya halal. Yang terakhir Bapak Ibu ada di keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2021 tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Nah, Bapak Ibu, di seluruh aturan yang tadi saya bacakan itu semuanya memuat dan mengatur tentang SJPH bagi usaha Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini mengapa harus ada SPJH? Itu ada di tadi ya di Undang-Undang 33 2014 pasal 6 yang tentang standar produk kriteria produk halal. Bapak Ibu, ini adalah menjadi dasar hukum dan alasan mengapa setiap UMKM atau setiap UKM yang mau mengajukan produk halal atau sertifikat produk halal itu di dalamnya harus mempunyai SJPH ya. Nah, Bapak Ibu, ini bisa dibaca sekilas nanti di PowerPoint. Itu ada beberapa yang lebih spesifik, misalkan di Undang-Undang nomor 33 pasal 6 ya. Ada di PP nomor 31 pasal 4 ayat butir 3 ayat huruf B-nya mengatakan tentang jaminannya, pentingnya jaminan sistem jaminan produk halal. Juga ada di PMA nomor 26 tahun 2019 juga ada beberapa poin di antara di pasal 3B dan pasal 9 ayat 2 itu tentang pentingnya atau mengapa harus ada SJPH. Kemudian ada juga di PP nomor 39 pasal 21 pasal 48 tentang informasi sistem JPH, kemudian di pasal 52 tentang kewajiban bagi setiap penyelenggara penyedia halal untuk menerapkan SJPH. Dan di pasal 65 Bapak Ibu juga pelaku usaha wajib menerapkan sistem SJPH. Jadi aturan-aturan tadi adalah menjelaskan mengapa setiap usaha yang nanti mau mengarah ke
mendapatkan sertifikat halal itu wajib ada SJPH-nya ya. Nah, baik di Bapak Ibu, di samping peraturan juga sistem-sistem yang lama ya tentang SNI itu juga masih diberlakukan gitu ya. Ada SNI tentang sistem manajemen halal, kemudian ada SNI tentang pemotongan halal pada unggas, ada SNI tentang pemotongan halal pada hewan ruminasial ya, kemudian pernyataan umum tentang halal, kriteria sistem jaminan halal dan kehalalan. Nah, ini semuanya tetap masih diberlakukan, terutama nanti tentang beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh SJPH ya. Terutama nanti Bapak Ibu di akhir sesi akan kita jelaskan, terutama untuk yang jalur SJPH-nya menggunakan jalur bukan jalur self declare tapi jalur reguler. Ini nanti harus lebih spesifik menjelaskan dan menerapkan tentang SNI dan himpunan fatwa gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, nah SJPH itu apa sih? Tadi saya jelaskan bahwa SJPH itu atau sistem jaminan produk halal itu adalah sebenarnya SOP ya, tapi SOP tentang bagaimana menerapkan produk halal pada sebuah usaha. Nah, di dalamnya ada dua secara garis besar, ada manual halal dan ada prosedur dan instruksi kerja. Nah, manual halal sebenarnya berisi tentang kebijakan ya, sedangkan prosedur dan instruksi kerja itu berisi tentang tahapan-tahapan pelaksanaan dari kebijakan. Nah, minimal sebenarnya isinya ada dua ini ya. Jadi SPJH itu isinya bisa ada dua, ada manual halal dan prosedur instruksi kerja. Kemudian Bapak Ibu, nah manual halal itu apa sih? Manual halal itu adalah dokumen yang menggambarkan cara pelaku usaha untuk memenuhi kriteria SPJH dan berfungsi sebagai panduan bagi para pelaku dalam menerapkan SPJH. Jadi Bapak Ibu, manual halal adalah panduan atau standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menerapkan SPJH. Nah, bagaimana caranya menerapkan? Itu ada di prosedur atau instruksi kerja. Maka prosedur atau instruksi kerja itu diartikan sebagai tahapan kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan aktivitas dan penerapan SPJH sesuai dengan persyaratan standar. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks SPJH ini dua-duanya harus ada standarnya dan bagaimana standar itu terapkan. Maka ada dua tadi, manual halal dan instruksi kerja atau prosedur. Kemudian Bapak Ibu, nah apa sih yang disebut dengan kriteria sistem SJPH? Jadi kriteria sistem untuk SJPH itu ada 5. Pertama, isinya adalah ada komitmen dan tanggung jawab. Artinya bahwa Bapak Ibu, isi di sini intinya adalah ada komitmen dari pemilik perusahaan dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan dan menerapkan seluruh aturan atau kebijakan yang ada di SJPH. Yang kedua adalah membahas tentang bahan ya, bagaimana Bapak Ibu bahan-bahan itu harus baik itu cara perolehannya maupun penggunaannya ya, baik itu bahannya berupa bahan baku atau bahan penolong dan bahan lainnya, itu harus sesuai dengan prosedur halal. Yang ketiga adalah proses produk halal ya, proses produk halal. Artinya Bapak Ibu, proses produk halal itu mulai dari pengadaan bahan sampai dari input, proses output menjadi produk, maka itu juga harus ditentukan konteks kehalalannya. Yang keempat adalah produk. Apa itu produk? Produk itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses ya, itu namanya produk. Ini juga produk, bagaimana penyimpanannya, bagaimana pendistribusiannya, bagaimana pengemasannya, itu adalah bagian juga harus menerapkan sistem SJPH. Yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Ini untuk mengukur sampai sejauh mana tentang compliance usaha dalam konteks atau kepatuhan usaha terhadap SJPH-nya. Jadi Bapak Ibu, ini wajib dihafal ya Bapak Ibu tentang kriteria sistem halal. Saya ulang, satu ada komitmen dan tanggung jawab, ada bahan, ada proses produk halal, ada produk, dan ada pemantauan dan evaluasi. Nah Bapak Ibu, ini kunci. Mungkin siapa tahu nanti ini akan ditanya pada waktu Bapak ikut uji kompetensi ya. Ruang lingkup SPJH itu Bapak Ibu ada kategori barangnya banyak ya. Ada makanan di sana, ada minuman, ada obat, ada kosmetik, ada produk kimiawi ya, ada produk biologi,
ada produk rekayasa genetik, kemudian ada barang gunaan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan kategori jasa meliputi jasa penyembelihan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, perindustrian, penjualan, dan penyajian. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk nanti di pelatihan ini ya, kita fokuskan saja adalah di makanan, minuman, dan obat ya fokusnya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah Bapak Ibu, jenis SJPH itu ada dua ya. SJPH untuk self declare, artinya adalah ini SJPH yang diperuntukkan untuk usaha-usaha yang kecil dan mikro ya. Ini diatur oleh Kemenag nomor 20 tahun 2021. Sedangkan untuk model penggunaan formatnya itu menggunakan di keputusan Kepala Badan BPJPH nomor 57 tahun 2022. Nah, bentuknya satu lagi ada reguler ya, Bapak Ibu. Nah, reguler ini biasanya diperuntukkan untuk sistem kecil dan menengah ya. Ini ada Permenag nomor 784 2021. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Nah, itu akan sangat ditentukan oleh keadaan di usaha masing-masing, Bapak Ibu ya. Berikut ini ada ketentuan dan aturan mana yang dimaksud, mana yang bisa masuk pada pembuatan SPJH-nya kategori self declare. Pertama adalah satu, produk tidak berisiko atau tidak menggunakan bahan-bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Artinya apa? Satu, produknya tidak berisiko atau produk-produk yang sudah dipastikan kehalalannya ya. Misalkan kalau kita menggunakan bahan alam tentu sudah jelas kehalalannya, tapi fokus Bapak Ibu lihat di bagaimana proses penyuciannya. Yang kedua, atau produk-produk yang memang produk pembuatan manusia tapi sudah ada dokumen pendukungnya, misalkan produk-produk yang sudah bersertifikat halal. Kemudian proses produksi yang dipakai sederhana, Ibu ya, sederhana, jadi tidak menggunakan teknologi yang tinggi. Yang ketiga Bapak Ibu, ini maksimal ini memiliki omset 500 juta per tahun gitu ya. Artinya kalau Bapak kemudian memiliki usaha yang omsetnya lebih dari 500 juta, ini sudah dapat dipastikan bahwa Bapak usaha Bapak tidak cocok dengan self declare. Maka mau tidak mau, suka Bapak harus memilih jalur reguler gitu ya. Yang keempat, Bapak Ibu harus memiliki nomor induk berusaha ya, atau NIB, tapi yang sudah berbasiskan resiko gitu ya. Yang kelima adalah memiliki lokasi, tempat, dan alat proses atau PPH yang terpisah dari alat dan proses dan produk yang tidak halal. Artinya tidak boleh bercampur antara peralatan yang digunakan konteksnya untuk yang barang halal dengan barang yang haram. Yang keempat, pemilik memiliki atau tidak memiliki surat izin edar ya. Ini tidak wajib, boleh memiliki, boleh tidak, bisa dalam bentuk PIRT atau dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 7, memiliki outlet dan atau fasilitas pabrik tidak lebih banyak dari satu ya. Jadi artinya tidak boleh lebih dari satu, Bapak Ibu memiliki lokasi. Misalkan ada di 2 lokasi, itu tentu tidak boleh. Yang ketiga, secara aktif tidak setelah berproduksi selama 1 tahun sebelum permohonan sertifikat halal ya. Kemudian yang ke-10, bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya ya, dibuktikan dengan 1 sertifikat halal, yang kedua tidak termasuk daftar barang yang sesuai dengan KMA nomor 1360 tahun 2021 ya. Kemudian tidak menggunakan bahan yang berbahaya, telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping oleh PPH. Kemudian jenis produk atau kelompok produk yang disertai halal, tidak mengandung unsur hewan-hewan yang sembelihan kecuali yang berasal dari produsen atau lembaga-lembaga yang sudah memiliki sertifikat halal. Kemudian yang nomor 14, Bapak Ibu, peralatan atau produksi atau dilakukan secara manual. Kemudian 15, proses pengawasan produk tidak menggunakan teknik radiasi, kemudian rekayasa genetika dan lain sebagainya. Yang 16, melengkapi dokumen pengajuan
sertifikat halal ya. Nah Bapak Ibu, itu adalah 16 kriteria kalau Bapak Ibu masuk self declare. Artinya kalau salah satu saja Bapak Ibu tidak memenuhi 16 kriteria tadi, maka sudah dipastikan Bapak hanya boleh memilih sertifikatnya adalah sertifikat yang reguler ya, bukan sertifikat yang self declare gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu, ini adalah format SCPH reguler. Jadi ada cover yang isinya tentang pengantar dan dasar hukum gitu ya. Yang kedua isinya pendahuluan, itu informasi umum, tujuan dan ruang lingkup. Kemudian yang ketiga ada kriteria produk halal, isinya yang 5 tadi, ada komitmen dan tanggung jawab, ada bahan, ada proses produksi halal, ada produk, dan ada pemantauan dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu, keempat poin ini baik reguler maupun yang yang self declare semuanya sama. Bedanya hanya di lampiran. Itu perbedaannya terletak di lampiran. Jadi kalau cover, pendahuluan sama kriteria kriteria produk halal itu atau dari jaminan produk halal itu semuanya sama ya. Yang berbeda hanya di lampirannya. Bapak Ibu, ini lampiran yang harus ada 17 ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri dari mulai kebijakan halal ya, terakhir dikaji ulang manajemen. Sedangkan untuk self declare itu Bapak tadi saya bilang kalau covernya, pendahuluannya sama kriteria jaminan produk halalnya sama, yang berbedanya itu di lampiran. Nah kalau lampirannya untuk self declare itu ada 7 ya Bapak Ibu. Pertama ada materi yang kedua ada surat keputusan tentang pengangkatan penyelesaian halal ya. Yang ketiga ada materi pelatihan. Yang keempat ada daftar bahan gitu ya. Kemudian ada penarikan bahan ya. Yang terakhir ada prom untuk audit internal. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu akan membuat proses pembuatan SJPH? Nah, sebelum Bapak Ibu membuat proses penjualan SJPH, Bapak Ibu biasa harap menentukan beberapa pertimbangan, terutama tentukan jenis SJPH yang sesuai. Artinya apa? Bapak sudah melihat tadi 16 kriteria yang bisa diberlakukan untuk SJPH yang self declare. Artinya apa? Kalau tidak sesuai, maka pilihan Bapak adalah ada di SJPH yang untuk jalur normal ya, atau jalur reguler. Yang kedua, Bapak harus mendownload template-nya. Template-nya sudah ditentukan oleh BPJPH ya, Bapak tinggal mengisi aja. Kemudian Bapak Ibu baru setelah download, setelah tahu pilihan mana yang dilakukan adalah menyiapkan dokumen ya Bapak Ibu, baik dokumen yang menyangkut tentang legal ataupun data informasi termasuk dengan model bisnis dan produk, termasuk bahan dan lain sebagainya. Yang terakhir Bapak Ibu isilah data dan informasi sesuai dengan diminta. Nah, Bapak Ibu untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu nanti akan disajikan dalam bentuk tutorial tersendiri bagaimana membuat SJPH. Bapak tinggal buka video dengan judul bagaimana menyusun SJPH sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Yang kedua ada satu video lagi atau nanti kita buat itu video tentang bagaimana Bapak Ibu melaksanakan penugasan di lembar kerja. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sekali lagi menonton video ini, untuk peserta yang nanti akan ikut pelatihan, diwajibkan Bapak Ibu membuat dan menyusun lembar kerja untuk setiap unitnya. Ya, jadi kalau nanti kita punya ada 6 unit, maka Bapak Ibu harus buat ke 6 unit lembar kerjanya. Nah, nanti Bapak Ibu sekali lagi bisa dilihat tutorial tentang bagaimana pengisian lembar kerjanya dan tutorial bagaimana mengisi SJPH-nya. Sekali lagi kalau ada Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan pertanyaannya dikumpulkan, silahkan pertanyaannya disusun, kemudian Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan itu pada sesi sinkronize kita ya selanjutnya. Itu dari saya Bapak Ibu, insya Allah kita ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.